wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Tetap semangat belajarnya ya. Insya Allah kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sudah siap belajar? Sudah siapkan perlengkapan belajarnya? Alat tulis? Buku paket? Sudah? Oke. Nah, jadi hari ini kita akan tetap belajar seperti biasanya, walaupun kita masih belum bisa belajar secara tatap muka langsung, tetapi kita masih bisa belajar secara daring. Oke? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai persamaan linear satu variabel dengan submateri pernyataan dan kalimat terbuka. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mengetahui definisi dari pernyataan dan kalimat terbuka. Dan yang kedua, peserta didik mampu membedakan mana kalimat yang termaksud ke dalam pernyataan dan mana kalimat yang termaksud ke dalam kalimat terbuka. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, baiknya kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, untuk presensi kita pada pembelajaran hari ini, anak-anakku bisa mengisi secara langsung melalui link formulir yang Ibu sudah sediakan di deskripsi video ini. Nah, semisal kalau ada anak-anakku yang masih bingung, kalian bisa langsung mengetik di kolom chat di video ini dengan format nama dan kelas. Nah, masing-masing itu berlaku hanya 1 kali 24 jam. Di luar itu, anak-anakku, Ibu anggap kalian itu tidak hadir atau tidak mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, bagaimana? Sudah paham semua? Alhamdulillah, paham ya? Nah, sebelum kita belajar, memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengecek terlebih dahulu semangat dari kalian. Masih ingat tepuk semangat yang Ibu ajarkan? Masih. Oke, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sekali lagi ya. Semangat. Oke. Nah, jadi materi kita hari ini adalah pernyataan dan kalimat terbuka. Nah, jadi di sini Ibu akan membahas satu persatu ya. Nah, yang pertama Ibu akan bahas adalah pernyataan, kemudian kalimat terbuka. Nah, yang pertama, pernyataan. Ada tidak yang pernah mendengar apa sih itu pernyataan? Atau contoh dari pernyataan? Ada tidak? Ada? Oke, tidak ada ya. Jadi pernyataan adalah sebuah kalimat yang sudah jelas dan kita sudah mengetahui nilai kebenarannya. Nah,
nilai kebenarannya itu maksudnya apa, Bu? Oke, jadi nilai kebenarannya itu adalah kita mengetahui kalimat tersebut bernilai benar atau bernilai salah. Oke, sampai di sini paham semua? Oke, paham ya? Nah, agar anak-anakku lebih paham, Ibu akan memberi beberapa contoh dari kalimat pernyataan. Nah, misalnya, ibu kota negara Indonesia adalah kota Jakarta. Ini merupakan sebuah kalimat pernyataan. Karena kenapa? Ada yang tahu alasannya? Ada? Oke, betul sekali ya. Jadi kalimat tersebut merupakan sebuah kalimat pernyataan karena kalimatnya sudah jelas dan kita bisa mengetahui nilai kebenarannya. Nah, terkait nilai kebenarannya, kalimat tadi itu bernilai salah atau bernilai benar? Ada yang tahu jawabannya? Ada? Oke, betul sekali. Jadi kalimat tersebut itu bernilai benar karena negara Indonesia memang ibu kotanya itu merupakan kota Jakarta. Oke, sampai di sini paham semua? Alhamdulillah, paham ya? Oke, Ibu kasih contoh satu lagi. Negara Indonesia memiliki 25 provinsi. Ini merupakan sebuah kalimat pernyataan. Nah, ini kalimat pernyataannya bernilai salah atau bernilai benar? Ada yang tahu jawabannya? Ada? Oke ya. Jadi kalimat tersebut merupakan sebuah kalimat pernyataan karena sudah jelas dan kita bisa ketahui nilai kebenarannya. Nah, terkait nilai kebenarannya, itu kalimat tadi bernilai salah. Karena apa? Ayo. Oke, betul ya. Karena negara Indonesia itu memiliki 34 provinsi, bukan 25 provinsi. Bagaimana? Sudah paham semua? Paham ya? Alhamdulillah. Oke, karena anak-anak sudah paham, Ibu akan memberikan sebuah latihan. Ya, jadi caranya itu anak-anakku langsung saja kirim chat di kolom chat di video ini dengan format nama dan jawaban. Jadi soalnya itu adalah, lihat ya, baca baik-baik. Ibu Megawati Soekarno Putri merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia. Nah, itu adalah soalnya. Anak-anakku langsung saja menjawab itu merupakan sebuah kalimat pernyataan atau bukan, dan tentukan nilai kebenarannya salah atau benar. Ingat, formatnya itu adalah nama dan jawaban. Oke, sampai di sini paham semua? Paham. Oke, bagaimana? Ibu bisa lanjut ke kalimat terbuka? Boleh? Oke, boleh ya. Nah, kemudian kita akan membahas adalah materi kalimat terbuka. Ada tidak di sini yang tahu apa sih itu kalimat terbuka? Ada? Oke, tidak ada. Oke, Ibu kasih clue ya. Jadi kalimat terbuka itu adalah kebalikan dari sebuah pernyataan. Nah, dari clue tersebut sudah ada yang tahu apa sih itu kalimat terbuka? Ada tidak? Oke, jadi kalimat terbuka adalah kebalikan dari sebuah pernyataan, di mana kalimat terbuka itu adalah sebuah kalimat yang nilai kebenarannya belum jelas diketahui.
Ada yang tahu tidak alasannya kenapa? Ada? Oke, jadi alasannya itu karena masih ada unsur atau variabel yang belum kita ketahui nilainya. Bagaimana? Sampai di sini paham semua? Paham. Oke, alhamdulillah. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu akan kasih contoh. Misalnya, X ditambah 2 sama dengan 7. Ini merupakan sebuah kalimat terbuka atau tidak? Ada yang tahu? Oke, jadi ini merupakan sebuah kalimat terbuka ya. Karena kenapa? Ada variabel X yang belum kita ketahui nilainya. Karena kita tidak ketahui nilainya, maka kita tidak bisa menentukan X ditambah 2 sama dengan 7 itu bernilai benar atau bernilai salah. Sampai di sini paham semua? Oke, paham ya? Oke, agar anak-anakku lebih paham, Ibu akan kasih contoh lagi. Misalnya, X merupakan kota dari Provinsi Jawa Barat. Ini merupakan sebuah kalimat terbuka atau bukan? Ayo. Betul ya. Jadi, kalimat tersebut merupakan sebuah kalimat terbuka. Nah, ada yang tahu tidak alasannya kenapa? Ayo, ada? Tidak ada? Oke, jadi alasannya adalah karena masih ada variabel X atau unsur X yang belum kita ketahui. Jadi X itu kota apa? Jadi kita tidak ketahui X itu kota apa, sehingga kalimat tersebut kita tidak bisa tentukan nilai kebenarannya. Nah, misalnya X-nya itu adalah kota Gorontalo, maka kalimat tersebut bernilai salah ya, karena Gorontalo itu bukan salah satu kota dari Jawa Barat. Bagaimana anak-anakku? Paham semua? Paham, alhamdulillah. Oke, jadi agar anak-anakku bisa lebih memahami lagi, Ibu akan memberi satu contoh latihan ya, satu soal latihan. Jadi sama sistemnya, anak-anakku langsung saja menjawab di kolom chat di video ini dengan format nama dan jawaban. Jadi soalnya itu adalah 2 ditambah Y sama dengan 10. Jadi anak-anakku langsung bisa menjawab apakah itu merupakan sebuah kalimat terbuka atau tidak dan sertakan alasannya. Oke, sampai di sini paham semua? Oke, paham ya. Jadi itulah materi terkait pernyataan dan kalimat terbuka. Oke, jadi karena kita sudah belajar tentang pernyataan dan kalimat terbuka, nah sekarang mari kita simpulkan materinya. Nah, jadi untuk poin pertama adalah definisi dari pernyataan dan kalimat terbuka. Nah, jadi pernyataan itu adalah sebuah kalimat yang sudah jelas dan kita bisa menentukan nilai kebenarannya. Apakah kalimat itu bernilai salah atau bernilai benar. Nah, sedangkan untuk kalimat terbuka adalah kebalikan dari sebuah pernyataan. Jadi kalimat terbuka itu adalah sebuah kalimat yang nilai kebenarannya itu belum jelas karena terdapat unsur atau variabel yang belum kita ketahui nilainya. Nah, untuk poin kedua adalah contoh dari sebuah pernyataan dan kalimat terbuka. Nah, untuk contoh pernyataan itu misalnya negara Indonesia memiliki 25 provinsi. Itu merupakan sebuah kalimat pernyataan yang bernilai salah. Nah, sedangkan untuk
kalimat pernyataan yang bernilai benar, contohnya itu misalnya, ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Seperti itu. Oke, sampai di sini paham semua? Paham. Nah, sedangkan contoh dari kalimat terbuka adalah misalnya, X ditambah 2 sama dengan 7. Jadi itu merupakan salah satu contoh dari kalimat terbuka karena terdapat unsur X atau variabel X yang belum kita ketahui nilainya. Sehingga kalimat X ditambah 2 sama dengan 7 belum kita ketahui nilai kebenarannya. Bagaimana? Sampai di sini paham semua? Oke, paham ya. Alhamdulillah. Baik, untuk menambah wawasan dari anak-anakku sekalian, silahkan buka buku paketnya halaman 256. Kemudian kerjakan latihan nomor 1 seperti ini dan nomor 3 seperti ini. Oke, jadi tetap semangat belajar, dan untuk pekan depan kita tetap belajar secara daring seperti ini melalui video pembelajaran yang akan Ibu share di grup WA. Dan untuk anak-anakku yang masih belum paham materi ini, silahkan langsung saja chat di kolom komentar atau langsung chat di WA Ibu di nomor ini. Oke? Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.